Salam. Tema hari ini saudara, sombong. Kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 138 ayat yang ke-6 saudara. Tuhan itu tinggi, namun ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Saudara, kesombongan adalah racun tersembunyi yang membuat manusia merasa hebat sendiri dan menolak kehadiran Tuhan. Lewat Amsal 16 ayat yang ke-18 dan kisah Raja Nebukadnezar di Daniel 4, kita belajar bahwa kesombongan pasti berujung pada kejatuhan. Sementara kerendahan hati mendatangkan pemulihan sejati dari Allah. Saudara kasih Tuhan, pernahkah Anda melihat balon? Balon itu indah, warnanya cerah, dan bisa terbang tinggi saat diisi angin. Tetapi, apa jadinya kalau balon itu merasa dirinya paling kuat, paling hebat, lalu terus mengisi dirinya dengan angin, sampai sombong? Pleks, balon itu meletus dan hancur menjadi serpihan kecil yang tak berguna, saudara. Begitulah gambaran kesombongan dalam hidup manusia. Kesombongan dimulai dari hati yang merasa aku bisa hidup tanpa Tuhan, atau aku lebih hebat dari orang lain. Tanpa sadar, kita sedang memompa diri kita dengan keangkuhan sampai akhirnya hancur, saudara. Amsal 16 ayat yang ke-18 berkata, kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Mari kita lihat kisah nyata dalam Daniel 4 ayat yang ke-30 yang berkata, berkatalah raja, bukankah ini Babel yang besar, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kediaman raja? Saudara, di sini Nebukadnezar berdiri di istananya yang megah. Ia melihat kota Babel yang luar biasa hebat. Alih-alih bersyukur kepada Tuhan, ia menepuk dadanya sendiri. Ia berkata, ini semua karena hebatnya aku. Apa yang terjadi saat itu juga? Suara dari langit turun, dan raja itu kehilangan akal budinya. Ia diusir dari istana, hidup seperti binatang, dan makan rumput seperti lembu. Selama 7 tahun, kesombongan membuat manusia yang tadinya mirip malaikat turun derajatnya, menjadi seperti hewan yang tidak punya kesadaran rohani, saudara. Saudara, Tuhan tidak pernah tahan dengan orang yang meninggikan dirinya sendiri, karena hanya Tuhan yang layak ditinggikan, saudara. Seperti pohon padi dan rumput liar. Perhatikan alam sekitar kita, saudara. Coba lihat padi di sawah. Waktu padi itu masih muda dan kosong, ia tidak berdiri tegak, mendongak ke langit, seolah-olah berkata, lihat, aku penting. Aku penting. Tetapi begitu kepala padi itu mulai berisi penuh dengan bulir beras yang bernas, apa yang terjadi? Batangnya mulai merunduk ke bawah. Makin berat isinya, makin menunduk ia ke tanah. Sebaliknya, lihat rumput liar di pinggir jalan, saudara. Tidak ada buahnya, tidak ada gunanya bagi petani. Tapi dia berdiri kaku, tegak, dan keras kepala. Saudara, orang sombong itu seperti rumput liar. Kosong, tidak ada buah roh. Tapi lehernya kaku dan kepalanya tegak menolak tunduk. Sedangkan orang rendah hati itu seperti padi yang berisi. Hidupnya penuh berkat Tuhan. Makin dewasa rohaninya, makin ia merendahkan diri di hadapan Tuhan dan sesama, saudara. C.S. Lewis pernah berkata, kesombongan tidak senang dengan memiliki sesuatu, tetapi senang dengan memiliki lebih banyak dari orang lain. Kamu sombong karena kamu kaya, pintar, atau tampan, padahal orang lain juga bisa. Kesombongan adalah persaingan yang membuatmu merasa menang atas orang lain. Luar biasa. A.W. Tozer juga menuliskan, saudara, hal terbesar yang dapat dilakukan Allah untuk seorang manusia adalah menyakitkan hatinya sampai ia mati terhadap dirinya sendiri, lalu
menyerahkan seluruh kendali hidupnya kepada Tuhan. Luar biasa. Ada seorang pengusaha sukses merintis usahanya dari nol bersama Tuhan. Bisnisnya melejit, uang mengalir, dan tokonya ada di mana-mana. Mulailah kesombongan merayap masuk. Ia tidak lagi berdoa sebelum melangkah. Ia merasa karyawannya bodoh dan sukses itu murni karena kepintaran otaknya. Suatu hari, badai krisis datang. Dalam waktu 3 bulan, seluruh usahanya bangkrut dan hutangnya menumpuk hingga miliaran rupiah. Teman-temannya menjauh. Di titik terendah itu, dalam kamar yang gelap, dia menangis dan berlutut. Dia berkata, "Tuhan, aku ini bukan siapa-siapa. Aku sombong dan mengandalkan kekuatanku sendiri. Ampuni aku." Seketika ia merasakan damai yang luar biasa. Dia mulai bangkit dari debu, bekerja dari bawah lagi, dengan jujur, dan mengandalkan Tuhan. Hari ini, usahanya dipulihkan, bahkan jauh lebih diberkati. Tetapi hatinya kini tetap melekat dan menunduk kepada Tuhan. Tidak lagi sombong. Saudara, kesombongan adalah lubang kubur yang kita gali sendiri dengan senyuman. Mari kita mawas diri. Apakah hari ini jabatan, harta, kepintaran, atau bahkan pelayanan kita membuat kita merasa lebih hebat dari orang lain? Mari, tanggalkan jubah keangkuhan kita. Mari menjadi seperti padi yang makin berisi, makin merunduk. Ingatlah selalu, kerendahan hati membuka pintu anugerah Allah, tetapi kesombongan menutup rapat pintu berkat-Nya. Tuhan memulihkan mereka yang remuk hati, bukan yang keras kepala, saudara. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, hari yang hebat, hari yang luar biasa. Biarlah firman-Mu hari ini menegur, jauhkan dari semua kesombongan, dari semua hal yang menyakiti hati Tuhan. Jadikan kami orang percaya yang hidup takut Tuhan, hidup dengan rendah hati, hidup melakukan perintah Tuhan, dan menikmati berkat Tuhan. Tuhan jawab semua doa, baik itu pekerjaan, pelayanan, bisnis, karir, keluarga, pasangan hidup. Tuhan berikan yang terbaik. Hari ini hari jawaban, hari sukacita, hari kesembuhan buat yang sakit. Tuhan juga memberkati bangsa kami, bawa bangsa kami, pemerintah kami, menjadi berkat, menjadi kesaksian. Jadikan hari ini hari berkat, hari mujizat, hari damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap semangat saudara, tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.